Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Aina Sofiana, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, FKIP PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. PPL 1 bertempat di SDN di Noyo 1, Kota Malang. Ujian tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, dosen pengampu Profesor Dr. Abdul Qadir Raharjanto, Magister Sains. Modifikasi modul ajar. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil modifikasi modul pembelajaran matematika kelas 6 milik guru pamong PPL 1 saya di SDN di Noyo 1, Kota Malang. Modul ini berfokus pada materi perkalian bilangan asli dengan pecahan. Latar belakang dari modifikasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk lebih menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan konteks lingkungan belajar peserta didik. Modul asli sebelum modifikasi mencantumkan model pembelajaran berdiferensiasi, namun penerapannya kurang konkret. Dalam modul asli, pembelajaran berdiferensiasi dicantumkan sebagai model yang dipakai, tetapi tidak disertai variasi materi atau metode yang berbeda-beda sesuai kemampuan siswa. Oleh karena itu, modifikasi ini bertujuan agar pendekatan diferensiasi lebih jelas dengan menyertakan kegiatan dan lembar kerja yang disesuaikan untuk berbagai tingkat kemampuan siswa. Berikut aspek-aspek yang dimodifikasi. Pertama, pembagian kelompok berdasarkan kemampuan. Sebelum modifikasi, pembagian kelompok dilakukan tanpa mempertimbangkan tingkat pemahaman siswa, sehingga belum terfokus pada kebutuhan tiap kelompok. Setelah modifikasi, siswa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil asesmen awal, yaitu kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Setiap kelompok memiliki pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Yang kedua, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum modifikasi, kegiatan pembelajaran cenderung sama untuk semua siswa tanpa menyesuaikan tingkat kesulitan soal atau metode belajar. Setelah modifikasi, setiap kelompok diberikan materi yang sesuai. Kelompok tinggi diberikan soal yang lebih menantang dan analitis, kelompok sedang diberikan soal dengan konteks praktis dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kelompok rendah diberikan soal dengan bantuan visual dan alat peraga untuk mempermudah pemahaman konsep dasar perkalian pecahan. Yang ketiga, lembar kerja peserta didik atau LKPD berdiferensiasi. Sebelum modifikasi, LKPD yang digunakan sama untuk semua kelompok sehingga siswa dengan kemampuan rendah mungkin merasa kesulitan memahami soal yang tersedia. Setelah modifikasi, LKPD dirancang khusus untuk setiap kelompok. Misalnya, LKPD untuk kelompok tinggi memuat soal-soal kompleks seperti menghitung 2/3 dari satuan volume tertentu. Sementara LKPD kelompok rendah menggunakan visual dan soal dasar seperti menghitung setengah atau sepertiga dari jumlah benda yang ada. Yang keempat, pertanyaan pemantik. Sebelum modifikasi, pertanyaan pemantik yang digunakan hanya berupa satu pertanyaan umum tanpa memfokuskan pada konteks yang dikenal siswa. Setelah modifikasi, pertanyaan pemantik dibuat lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan disesuaikan dengan kemampuan tiap kelompok. Contohnya, untuk kelompok rendah, pertanyaan diberikan dengan konteks yang mereka kenali, seperti jika kamu punya 8 kue dan membagikannya kepada teman-temanmu, berapakah yang tersisa? Modifikasi ini memberikan manfaat untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran karena materi dan metode yang digunakan telah disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat pemahaman mereka. Hal ini membantu siswa merasa lebih percaya diri dan mampu mengikuti pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru dapat memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk memahami dan menguasai konsep perkalian pecahan dengan baik. Sebagai kesimpulan, modifikasi modul pembelajaran matematika ini telah dirancang untuk lebih mendukung kebutuhan belajar peserta didik secara individual dengan menyertakan kegiatan berdiferensiasi, LKPD, soal evaluasi, serta pertanyaan pemantik yang sesuai untuk semua tingkatan. Dengan demikian, diharapkan pembelajaran dapat berjalan lebih efektif,
partisipatif, dan sesuai dengan potensi masing-masing siswa. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dan semoga modifikasi modul ini dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan metode pembelajaran berdiferensiasi yang bermanfaat bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.